Baik, bagaimana Bapak Ince kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Riza, alhamdulillah. Nah, untuk pembahasan kali ini kan kita mau membahas tentang AI. Nah, bagaimana Bapak sudah siapkah untuk membahas topik kali ini? Iya, seperti ini topik yang saya suka nggak suka ya. Tapi karena kebetulan kemarin baru nulis buku tentang integritas akademik, jadi salah satu yang dibahas juga di situ. Siap, siap. Mudah-mudahan Wah, nanti sudah ada yang bisa disampaikan dari isi buku ini. siap. Baik, Pak. Oke, mungkin pertanyaan pertama. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi AI ini semakin berkembang pesat Ya, di berbagai sektor termasuk dalam pendidikan dan masyarakat. Namun sebelum kita menggali lebih jauh, menurut Bapak sendiri, apa sih yang paling menonjol dari perkembangan AI di era saat ini? yang paling menonjol dari AI saat ini adalah dia bisa masuk ke semua segmen kehidupan manusia. Jadi sebenarnya sebelum muncul yang AI sekarang itu dulu sudah banyak juga AI lain tapi banyak dipakai untuk area misalnya otomasi di industri begitu misalnya ketika produksi dan lain sebagainya kan udah banyak pakai AI ya walaupun mungkin dengan teknologi yang beda dengan sekarang. Nah sekarang itu kelebihannya banyak AI baru yang bisa masuk ke segmen yang dulu belum tersentuh. Oh, Itu sih sebenarnya yang paling kerasa sehingga sekarang seolah AI itu jadi bukan bahan yang asing lagi. Dulu kan seolah itu hanya sesuatu yang masih kayak gimana sih sebenarnya bentuknya, kayak gimana sih fungsinya. Kalau sekarang kan kita jadi tahu. Sebenarnya sudah lama kan istilahnya itu sudah hadir ya. bahkan sekarang pun sudah masuk di berbagai sektor seperti musik, bahkan Ya betul betul betul. Dulu kan banyaknya di area industri aja kan. Jadi otomasi sistem otomasi banyak yang sudah pakai AI dulu. Kalau sekarang sudah merambah ke semua area. kalau mungkin, contoh dari penggunaan AI dalam konteks masyarakat dan pendidikan menurut Bapak sendiri, apa yang paling, sering digunakan untuk saat ini? Ya, kalau itu memang harus kita lihat dari survei user ya, yang kalau tidak salah untuk ChatGPT sendiri di Indonesia, sorry di Indonesia sendiri yang paling banyak ChatGPT. Kenapa ChatGPT? Karena mungkin orang Indonesia itu kan kalau sudah jatuh cinta pada satu produk, relatif susah untuk shifting ke produk yang lain. Iya. Jadi 2 minggu lalu saya ke Hong Kong, di Hong Kong itu ternyata mereka sudah banyak menggunakan AI lain yang mirip fungsinya bahkan lebih bagus daripada ChatGPT. Di kita relatif kadang seolah tahunya itu yang awal-awal booming masuk masif di pasaran dan kadang orang Indonesia itu susah untuk shifting. Misalnya dari WhatsApp ke Line aja susah kan? Betul, betul. Dari WhatsApp ke WeChat juga susah sekali kan? Karena kita relatif setia sih sebenarnya orang Indonesia tuh. Sekarang. Iya, iya betul. Kalau boleh tahu di Hongkong sendiri pakai apa, Pak? Banyak kemarin ya waktu di Hong Kong itu ada beberapa tools ya termasuk yang kemarin kita coba undang. Mereka bikin. Jadi mereka buat sebenarnya nggak buat dari nol. Jadi mereka hanya menggunakan menggabungkan beberapa tools lain namanya Yo ChatGPT. Oh. Jadi kenapa bisa muncul itu? Karena kelemahan dari AI yang ada saat ini khususnya AI yang dalam konteks kebutuhan pendidikan adalah itu relatif mono communications atau ya single communication lah ya. Jadi ketika kita mencari lebih ke pasif. Jadi kita cari apa di situ mereka ngasih tahu. Tapi kalau untuk kebutuhan itu sifatnya personal kan. Iya. Kita susah diskusi ngajak Dava, ngajak Rija dalam satu forum di ChatGPT ayo kita ngerjain bareng. Itu susah. Solving problem bareng di sebuah tools AI yang ada hari ini susah. Makanya kolega di Hongkong itu membuat ChatGPT tujuannya untuk membuat semacam platform collaboration yang kita bisa gabung dalam satu ruang, kita bisa bikin room di situ, lalu kita bisa invite orang ke situ, kita tinggal kirim linknya aja. Di situ kita bisa sharing dan menyelesaikan persoalan bareng-bareng. Jadi bisa dipakai untuk kebutuhan pembelajaran. Kalau yang chat sekarang kan relatif personal aja, kita chatting dengan AI-nya kan. Lebih interaktif berarti Bapaknya? Interaktifnya lebih kepada apa namanya? Kita bisa solving problem bareng intinya gitu. Jadi kita bisa tahu misalnya Rija nanya apa, Dava nanya apa, lalu nanti kita di sana sebenarnya bukan ChatGPT yang menjawab, bukan ChatGPT-nya tapi ChatGPT asking lagi AI lain yang sudah di apa namanya di embed di situ. Jadi bisa ChatGPT yang baru dan lain sebagainya. Terus kita mau pakai yang mana nanti. Kita juga bisa mengcompare langsung. Misalnya pertanyaan kita dengan tool A dengan tool B nanti hasilnya seperti apa. Dan yang lihat di situ bukan hanya saya tapi bisa semua orang yang ada di room itu. Di samping itu kita bisa langsung juga di situ meminta misalnya kita ingin membuat summary dari diskusi kita di situ langsung diperintahkan aja promptnya langsung membuat hasil summary misalnya untuk tabel, grafik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menurut saya sesuatu yang menarik sih walaupun sederhana penggunanya belum banyak tapi dan mereka menawarkan kita untuk menggunakan secara gratis sejauh ini masih gratis. Kalau mau dipakai nanti kita coba.
berarti sudah masuk ke Indonesia ya Pak? Bisa, udah akses di internet udah diakses namanya Yo ChatGPT. Iyo ChatGPT. Yo Ya, ChatGPT ya. Berarti kelebihannya itu bisa kolaboratif itu Ya ya itu Pak? kelebihan karena dia tahu Oke. kelemahan AI yang ada sekarang tidak bisa itu, makanya dia coba selesaikan masalah itu dengan cara itu. Oh gitu. Selain dari kolaboratif itu kira-kira ada lagi nggak Pak? Selain kelebihannya itu? Kelebihan lainnya yang pertama tentu kalau tidak ada versi yang premium dan non premium, artinya kita bisa gunakan apa namanya semaksimal yang bisa kita gunakan tanpa harus membayar. Iya. Yang kedua tadi kita bisa membuka kelas sebanyak mungkin, bukan hanya kelas, kita bisa membuka topik khusus. Misalnya kita ingin membaca kita mendiskusikan topik tertentu dengan misalnya kita punya grup di Facebook atau di WhatsApp orang yang punya intensi kesenangan pada satu hobi tertentu, kita bisa ngobrol di situ, mendiskusikan topik yang kita bahas di situ bareng-bareng dengan AI, nanya bareng-bareng, diskusikan bareng-bareng. Bahkan di pembelajaran kita bisa desain, misalnya nanti promnya di instruksinya sengaja diacak kira-kira ya bisa menjawab seperti apa, si fulan nanya apa, si A nanya apa sih, gitu. Jadi kayak lebih dinamis aja, itu salah satu kelebihan yang dibuat di situ. Mungkin itu kalau di luar negeri dan juga Indonesia. Nah mungkin kalau di sektor selain dari pendidikan gitu Oke. gimana nih Pak menurut Bapak sendiri? Iya, jadi sebenarnya waktu saya kuliah di Taiwan itu kan ada seminar ya. Seminar itu setiap semester selama 4 semester waktu PhD itu wajib itu sifatnya diambil. Hampir semua topik pertemuan yang dibahas itu adalah tentang AI. Cuman AI-nya tidak segmented to education. Jadi AI untuk kebutuhan medis, AI untuk kebutuhan kesehatan, AI untuk nurse gitu, termasuk di produksi mesin, di produksi chip dan lain sebagainya. Kebetulan kita juga pernah mengundang manajer Nvidia yang ada di Taiwan itu. Jadi mereka memang dalam banyak pekerjaan sudah menggunakan AI. Jadi AI itu makanya saya tadi bilang belakangan seolah AI jadi lebih personal. Dulu AI banyak dipakai untuk kebutuhan komputasi di industri gitu. Karena AI bisa membantu pekerjaan yang relatif jelimet, kecil-kecil yang kalau dikerjakan oleh manusia, AI bisa bekerja dengan lebih simpel dan relatif minim error kan. Iya. Jadi itu yang cuman dari sisi nama saya lupa lagi karena mata kuliahnya udah lama kan. Cuman fungsi-fungsi yang mereka gunakan sudah sangat maksudnya banyak mempergunakan AI dan sudah agak lama sebenarnya mereka gunakan. Termasuk mungkin sekarang yang paling baru lagi di dunia medis itu yang ketika kita mau sebenarnya ada hubungannya dengan robotik atau masih di dunia robotik. Jadi kalau kita sekarang mungkin teman-teman telah baca kemarin ada berita orang dokter di Cina melakukan operasi dari jarak 500 km. Jadi dia hanya mempergunakan bantuan kecerdasan buatan termasuk robotik yang dia kembangkan. Jadi dia bisa menginstruksikan sebuah pekerjaan untuk melakukan operasi di satu tempat tertentu di rumah sakit yang ada alatnya dari kantor dia di satu tempat di daerah mana. Jadi ini sebenarnya sebuah breakthrough yang luar biasa di dunia kesehatan ya. Dan kecerdasan buatan bisa sangat luar biasa dengan minim resiko yang tentunya dibanding kalau misalnya yang melakukannya dokter bedah sendiri kan. Potensi karena gerakannya tidak diatur dan sebagainya. Kalau sudah otomasi AI dan robotik itu relatif lebih minim error potensialnya itu. Dan mungkin dampak dari AI ini sekarang ini masalah yang mungkin muncul adalah ketergantungan Bapak. Ya, ketergantungan. Nah mungkin menurut pandangan Bapak Enje sendiri menyikapi masalah tersebut. Saya selalu bilang bahwa era hari ini berpotensi mereduksi independensi manusia ya, karena kita akan sangat dan terus bergantung kepada AI dalam berbagai pekerjaan. Sebenarnya humannya tidak akan tergantikan pekerjaannya, cuman ketika dia bekerja dia tidak menggunakan isi kepalanya dan skill yang dimilikinya, tapi dia mempergunakan skill di dunia AI. Pertanyaannya apakah itu boleh? Katanya boleh sih, selama karena itu meningkatkan efisiensi pekerjaan, efektivitas, dan bos perusahaan tertentu kan yang pragmatis dia tidak mau mau kamu kerja sendiri atau kerja orang lain mau pakai AI atau tidak, yang penting pekerjaan ini selesai gitu. Saya bisa mendapatkan produktivitas pekerjaan gitu. Jadi cuman tadi kalau misalnya terjadi nanti badai matahari di 2025 yang berpotensi katanya memutus komunikasi, lalu apa jadinya kalau orang tergantung dengan AI? Pasti ada something di situ. Tidak ada internet terus kita nggak bisa kerja, terus pekerjaan yang selama ini sudah bergantung dengan AI jadi wassalam berarti kan. Wassalamualaikum di situ jadi. Ini sebenarnya satu tantangan penting yang perlu kita, makanya kan sekarang kemudian di kementerian kita sudah punya panduan ya kebijakan tentang AI itu. Boleh menggunakan AI dulu pembelajaran boleh ya, hanya tidak boleh
copy paste dari hasil AI langsung ke tanpa ada proses validasi informasi, tidak boleh serta-merta hanya mempergunakan, karena ada halusinasi AI juga kan, potensi salahnya besar. Jadi waktu Iya. saya kemarin ke Hong Kong itu, beliau kebetulan orang matematik, jadi beliau memberikan contoh satu persoalan matematika diselesaikan dengan AI ternyata salah jawabannya. Jadi cara berpikir AI kalau kita tidak train, mereka tidak bisa menjawab itu. Baru kalau kita kasih prompt yang lebih spesifik, lebih jelas, dia bisa menyelesaikan dengan benar. Jadi ada potensi kesannya kalau kita tidak aware dengan proses validasi informasinya, maka potensi misleadingnya jadi besar. Apalagi kalau kita bermain di dunia misalnya data informasi, wah itu potensial misleadingnya kan besar. Jadi berbahaya sebenarnya. Betul. Berarti kalau di bidang pendidikan tuh guru itu memang tidak bisa digantikan sama AI berarti Pak ya. Kalau gitu Ya, saya termasuk orang yang berpikir guru harus tetap ada karena guru punya fungsi untuk memverifikasi informasi. Walaupun mungkin pertanyaannya adalah apakah iya guru lebih pintar daripada AI? I think no ya, kayaknya tidak ya. Karena AI lebih cepat belajar daripada guru. Sedangkan guru mungkin membaca bukunya hanya ketika dia kuliah. Mending kalau gurunya masih terus membaca. Jadi itu juga sebenarnya challenge bagi guru untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam program teacher professional development program, misalnya ikut training pasca menjadi mengajar, itu akan membantu mereka mengadaptasi kompetensinya dengan kompetensi kekinian. Salah satunya untuk memverifikasi apakah jawaban ini AI atau non AI. Kan sebenarnya gampang aja kalau kita mau ngecek ini pekerjaan AI non AI, kita tanyakan aja sama AI, ini apa pekerjaan AI atau bukan gitu. Misalnya siswa mengerjakan tugas, kita bisa pakai AI detection atau kita langsung aja asking AI, apakah pekerjaan ini hasil manusia atau bukan. Kayak gitu. Gampang sebenarnya. Mudah ditebak. betul. Oke, menurut Bapak sendiri tujuan dari dibuatnya AI ini sebenarnya apa? Apakah efisiensi dari waktu, kerjaan, atau seperti apa, Pak? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Ya, manusia itu kan makhluk yang diberi akal, dan salah satu karakteristik dari akal yang berfungsi adalah curiosity yang tinggi, keingintahuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Dan biasanya itu banyak dikembangkan untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks menjadi lebih sederhana, inginnya gitu. Tapi pada saat yang sama, sebenarnya kan ini bukan hanya tentang robotik juga ya. Robotik digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, tapi pada saat yang sama robotik berpotensi menjadi enemy dari manusia. Kalau kita lihat beberapa film kan, ketika setting programmingnya tidak benar kan, robotik bisa sangat berlaku sangat jahat. Bahkan kalau dia sudah human sense-nya udah tinggi, dia akan bisa marah kan, bisa sakit hati dan lain sebagainya kalau itu di film-film. Dan itu memungkinkan sekali karena ilmu NLP itu kan sudah bisa dan sudah terus berkembang ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman baca sekarang penerima Nobel terbaru itu David Baker kan, dia adalah penemu di bidang computational protein design ya. Jadi dan itu risetnya banyak menggunakan AI. Artinya apa? Artinya kalau nanti DNA composition itu dalam tanda kutip di setting sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa, protein di dalam DNA itu didesain sedemikian rupa, maka potensi-potensi yang saat ini seolah-olah tidak bisa terungkap itu akan sangat memungkinkan nanti bisa terlihat mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi. Jadi ya bersiaplah untuk Menghadapi dunia baru ya, dunia baru. Tentu ada intensinya, menurut saya ada intensinya. Pasti setiap inovator punya intensi, entah itu intensi bisnis atau intensi apa begitu. Bisa jadi kan salah satu, misalnya contoh gini, kayak pandemi COVID kemarin, kalau kita lihat dari berbagai perspektif kan, selain karena wabah, mungkin itu not intention, itu karena keteledoran, tapi bisa jadi kalau misalnya itu ada intensi dari dalam tanda kutip ilmuwan yang mau memproduksi obat, kan potensi narnya sehingga ada proses demand yang tinggi untuk kebutuhan vaksin. Nah kalau sekarang misalnya AI membuat orang menjadi dalam tanda kutip kompetensinya dipertanyakan, lalu ketika nanti eranya sudah berubah, maka yang namanya kompetensi manusia itu akan dipertanyakan. Kalau sudah tidak kompeten, lalu apa yang bisa dibanggakan dari seorang manusia gitu. Iya. Ketika dia sudah tidak punya independensi, kompetensi di dalam berkarir, baik itu menjadi apapun itu, karena semuanya sudah bisa misalnya dibantu pekerjaannya oleh AI, kan nanti bisa berpotensi menyebabkan manusia menjadi tidak independen atau tidak kreatif atau tidak memiliki daya nalar yang tinggi karena semuanya sudah tersedia di situ.
Tapi menurut saya kalau saya lihat ya AI itu di kita, kalau AI itu cenderung hanya dipakai untuk kebutuhan pragmatis ya. Padahal sebenarnya AI itu kalau kita mau melihat kita bisa apa namanya bisa lebih banyak dipakai untuk kebutuhan yang lebih besar kayak gitu. Tapi mungkin untuk saat ini. Tapi kalau semisal kita memandang dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan, bisa terjadi saja. Bisa saja. Bisa saja terjadi. Mungkin bisa saja dampak-dampak yang kita khawatirkan itu bisa saja terjadi mungkin. Nah, kira-kira dari permasalahan yang tadi Bapak sebutkan tuh, solusi apa sih yang harus kita lakukan biar ya itu AI itu tidak benar-benar menggantikan manusia gitu? Oke, ya ini buku ini mungkin bisa memberi jawaban. Judulnya Ah, Integritas Akademik Insan Kampus ya. Jadi teori dan praktis pada pendidikan tinggi. Jadi di buku ini saya menjelaskan, saya kebetulan menulis dengan Pak Citra, Pak Fikri ya. Hal-hal yang perlu kita pahami, apa namanya, etika akademik universal dalam hal di dalamnya terkait juga termasuk bagaimana etika akademik dalam dunia apa perkuliahan. Jadi menurut saya era saat ini yang paling kata kunci harus kita pegang adalah integritas diri. integritas. Jadi kalau kita bisa menjadi orang yang berintegritas, maka potensi kita disetir oleh sistem itu akan minim ya. Karena kalau tidak demikian kita akan lebih mengikuti arus yang entah akan berujung kemana, entah itu ke Iya. muara yang penuh mutiara atau ke lembah yang penuh dengan limbah pabrik yang kotor gitu. Kita tidak tahu akan kemana kalau kita tidak punya integritas yang makanya perlu karena integritas akan mendorong independensi. Mungkin ini sih Pak, kira-kira apa sih yang harus benar-benar kita hadapi di AI ini agar tadi yang seperti Mas Ija katakan 5 sampai 10 tahun mungkin saja AI ini dapat menggantikan manusia. Ya. Nah, itu kira-kira sebagai seorang mahasiswa terutama ya, menghadapi itu semua itu bagaimana Pak? Manusia memang tidak bisa tergantikan Iya. karena ada banyak komponen di dalam diri manusia yang tidak bisa digantikan dengan tools ataupun teknologi. Tapi mungkin fungsi-fungsi pekerjaan manusia berpotensi untuk direduksi. Direduksi dalam arti dibantu atau dikurangi bebannya ya. Sangat mungkin ya. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang kita pandang sebagai sebuah hal yang negatif ya. Kalau menurut saya zaman itu berubah sesuai dengan perkembangannya, yaudah kita ikutin aja. Yang penting kita on the track, tidak misalnya taruhlah misalnya kita tahu ada AI, lalu kita manfaatkan AI untuk scamming, kan itu sesuatu yang salah kan. Makanya di buku ini dijelaskan batasan-batasan kapan kita boleh menggunakan referensi dari AI, kapan, dengan cara apa, bagaimana cara menggunakannya untuk kalau untuk kebutuhan konteks tugas ya. Kalau di pekerjaan kan mungkin nanti akan berbeda ceritanya, tergantung bagaimana aturan main di tempat bekerja. Karena kan aturannya gini, misalnya kalau seorang mahasiswa mengerjakan tugas dengan AI, selama belum ada aturannya itu maka belum ada ketentuan dia dilarang atau tidak dilarang. Kecuali kalau misalnya kampus membuat aturan, UN membuat aturan bahwa mahasiswa tidak boleh mengerjakan tugas pakai AI, maka kalau mengerjakan berarti dosa, melanggar aturan. Demikian juga dalam konteks pekerjaan di industri. Kalau misalnya di perusahaan tersebut tidak ada larangan menggunakan AI untuk pekerjaan, maka tidak ada masalah. Tergantung di mana lingkungan kita berada. Kita juga harus beradaptasi dengan role dan policy yang ada di lingkungan tempat kita bekerja. Oke. Itu sih penting sebenarnya. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih Pak kayak peraturan AI gitu tentang di pekerjaan kah Ya, atau gimana gitu? di pekerjaan saya belum membaca banyak, tapi kalau di konteks pendidikan tinggi memang sudah ada edarannya dari Dikti yang baru-baru kemarin keluar itu. Kalau saya baca secara sekilas ya tadi boleh menggunakan tapi tidak untuk kebutuhan pragmatis, misalnya langsung copy paste bikin artikel AI. Karena faktanya kan sekarang sudah banyak sekali saya kebetulan jadi pengelola jurnal dan juga panitia conference kemarin di fakultas menemukan artikel yang dominasi sumber ditulis dengan AI memang. Jadi 94% detected written by AI. Ini kan jadi integritas dia sebagai seorang penulis itu kita sangat kita pertanyakan. Iya. Itu kan kelihatan sekali gitu. Berarti itu langsung kopas gitu. Iya. Padahal kan walaupun sebenarnya kan untuk menghilangkan AI detektor gampang sekali kan. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke kitanya. Kita sebagai manusia berintegritas atau manusia yang terlalu kebablasan mengandalkan kepada AI. Idealnya kita boleh menggunakan AI misalnya untuk mencari, misalnya kita mau menulis artikel ya kita tanya AI,
kira-kira topik ini bagusnya ditulis dengan angle yang seperti apa gitu. Nanti kita dia kasih masukan gini, oh kita coba elaborasi lagi, kira-kira variabel mana yang kita masukkan, kira-kira apa yang belum terungkap. Nah, kalau sebagai sebuah learning resources itu no problem. Tapi kalau kita mengklaim di artikel kita bahwa tulisan ini ditulis oleh penulis, tapi ternyata faktanya 94% dari AI kan itu kan apa questionable Patut ya. dipertanyakan Ya, juga betul. penulisnya. Itu challenge yang sangat luar biasa itu. Apalagi mungkin di skripsi di artikel ilmiah bisa jadi kan. Iya, betul. Makanya sekarang saya kalau menemukan artikel yang ujian skripsi ada tipenya saya senang. Karena potensi dia mengerjakan sendiri besar. Tapi kalau tidak ada tipe kemungkinan besarnya kan Oh iya, yang nulis AI kan relatif dia minim error kan. minim error Iya, kan. jadi kalau banyak tipe di artikel tuh berarti dia masih nulisnya pakai apa kecuali kalau sekarang maksudnya pinter. Jadi nulisnya ya udah di error biar kelihatan Oh, manusia gitu. seperti Jangan kelihatan semut banget Iya. kan. Bisa jadi kan. Bisa jadi. nah, mungkin penggunaan AI sekarang kan memang benar-benar banyak yang dikhawatirkan. Iya. Nah, mungkin dari Bapak sendiri tips and trick menggunakan AI secara bijak. Iya, yang pertama jangan terlalu bergantung dengan AI, biar kita bisa independen. Jadi sumber bacaan printed, majalah, koran itu masih harus kita baca agar knowledge kita tetap berkembang tanpa harus kita mengandalkan dengan AI. Karena orang yang terlalu tergantung dengan AI, dia akan terjebak pada situasi ketidaktahuan manakala dia tidak bisa mengakses AI. Hari ini kan ChatGPT down kan, pagi ini. Jadi kalau teman-teman akses tadi pagi, ChatGPT down nggak bisa diakses. Berita yang baru ya. Iya. Artinya kalau orang sudah daftar sama ChatGPT lalu kemudian dia tidak bisa mengaksesnya, berarti kan ya selama masih ada yang lain nggak ada masalah. Tapi kalau dia Iya. sudah sangat tergantung, berarti kan bakal masalah. Aduh gimana lagi? Dia mungkin akan ada masalah psikologi dalam diri. Tuh gimana ini? Apalagi tugas hari ini harus dikumpulkan. Karena dia tidak ada basic knowledge di dalam isi kepalanya. Jadi membaca itu harus tetap dilakukan agar kita punya basic knowledge. Dan untuk bisa memanfaatkan AI dengan baik pun sekarang kan butuh knowledge juga kan untuk nulis promptnya kan. Kalau kita nggak ini ya hasilnya seadanya ya kan sesuai dengan question yang kita berikan. Jadi kita juga butuh skill di situ juga. Walaupun memang kata siapa itu CEO-nya Nvidia kan ilmu yang harus diajari sekarang bukan tentang skill-skill yang dulu misalnya programming, tapi sekarang diajari mahasiswa untuk menulis prompt yang baik. Makanya di bukunya The Innovator's DNA itu ditulis di situ oleh seorang penulisnya itu bahwa yang bagus itu bukan menjawab sebuah pertanyaan, tapi yang bagus itu adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik. Jadi kemampuan kita mengajukan pertanyaan yang baik itu lebih baik dibanding kita mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Karena belum tentu semua orang bisa mengajukan pertanyaan dengan baik. Gitu. Itu di bukunya The Innovator's DNA. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang orang yang bertanya dengan baik, maka harus banyak membaca. Nggak bisa kalau tidak banyak baca, kita punya keterbatasan perspektif kan. Kalau kita punya banyak knowledge, kita bisa melihat dari perspektif yang lebih luas. Oke. Itulah pentingnya kita punya banyak wawasan, dan itulah ada prinsip yang namanya T kompetensis. Artinya T kompetensi itu kita punya satu kompetensi utama yang kita unggulkan, tapi kita juga harus ngerti banyak hal. Dan secara general tidak harus kuat, tapi kita punya satu kepakaran, tapi kita punya general knowledge yang banyak, yang horizonnya luas, biar kita tahu matematik, tahu bola, tahu ekonomi, tahu hukum. Seimbang. Orang akan lebih di era sekarang orang akan lebih bisa berpikir kritis dan kreatif dibanding orang hanya punya satu perspektif saja. Itu penting juga untuk dibiasakan oleh kita mahasiswa di era sekarang. Oke. Tapi mungkin tadi Bapak menyebutkan bahwa tadi menjawab pertanyaan lebih bagus ya Pak? Atau bertanya pertanyaan yang baik lebih baik daripada kalau bertanya lewat AI itu gimana nih Pak? Bertanya di AI. Iya, bertanya itu kadang gitu. Mahasiswa juga kadang gitu. Iya betul. Ya itu juga. Ya ini salah satu challenge ya itu. Iya. Gimana ya memang berarti kan eranya sekarang seperti itu. Tapi kan bisa jadi untuk meminta AI menyediakan pertanyaan yang baik pun butuh pikiran yang luas juga kan. Iya. Kadang di AI juga pertanyaannya kurang masuk gitu ya. Iya. Harus benar-benar. Iya betul, memang harus disentuh sisi human ya. Terakhir dari Bapak NC, pesan buat AI user. Oke. Pengguna AI yang baik hati, Anda tidak dilarang untuk menggunakan AI untuk kebutuhan apapun selama tidak melanggar hukum.
Tapi kalau itu melanggar hukum berarti Anda harus siap menerima resikonya. Dalam konteks pendidikan, kalau memang policy di perguruan tingginya, di sekolahnya tidak ada batasan-batasan, ya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau ada batasan-batasan tidak boleh dilarang karena itu sudah menjadi rule yang harus kita ikuti. Kita harus belajar menjadi manusia yang taat terhadap rule karena kebiasaan kita melanggar rule itu akan menyebabkan kita terbiasa dalam berbagai hal di lampu merah, di antrian dan lain sebagainya. Itu kan kebiasaan yang harus kita. Jadi selama tidak ada rule yang melarang, Anda boleh mempergunakan, tapi kalau ada rule yang melarang jangan dipermainkan gitu. Jadilah manusia yang lebih independen agar bisa lebih berintegritas karena dunia ini butuh orang-orang yang berintegritas ya. Tidak hanya cerdas, pinter, tapi juga butuh orang berintegritas. Karena negara kita khususnya banyak persoalan etik termasuk korupsi. Kalau tidak ada integritas ya wassalam. Jadi kita harus menjadi pembelajar yang berintegritas, pekerja yang berintegritas, pendidik yang berintegritas, dan itu harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Eci. Mungkin sebelumnya itu dari buku Bapak yang bisa disampaikan ke teman-teman nih. Oke. Bisa dipromosikan juga nggak apa-apa, Pak. Ini buku baru hadir 5 hari yang lalu kalau tidak salah dari penerbitnya, judulnya Integritas Akademik Insan Kampus ya. Jadi ini salah satu buku dari Project MOOCs yang ditulis. Jadi di dalamnya ada banyak materi berkaitan dengan perilaku ketidakjujuran akademik, sebenarnya aturan main berkaitan dengan budaya etika, integritas akademik dan lain-lain, termasuk pelanggaran level pelanggaran etika akademik. Kemudian pelanggarannya jenisnya apa saja, hukumannya bagaimana, terus mitigasi aplikasi untuk menghindari pelanggaran akademik seperti apa, termasuk mitigasi untuk kalau ada kasus di sekolah, di perguruan tinggi sudah ada apa penjelasannya, sampai mungkin terakhirnya misalnya nanti ke pemutus status mahasiswa kalau dalam konteks perguruan tinggi itu memang kebijakannya bisa sampai ke sana. Tergantung nanti levelnya apakah level ketidakjujuran akademiknya yang ringan, sedang, atau yang tinggi ya. Kalau yang tinggi nanti masuk ke level perilaku yang tidak bisa ditoleransi dan berpotensi bisa sampai memutus status mahasiswa. Artinya kalau perguruan tinggi melarang menggunakan hal yang tidak diperbolehkan, maka jangan diikut karena nanti kalau ada konsekuensinya bisa berdampak besar terhadap dalam konteks perguruan tinggi. Kalau yang satu lagi ini lebih ke online assessment, tapi ini ada prinsip tentang assessment yang dikupas juga di buku ini, tapi tidak mendalam tentang. Tapi salah satu prinsip yang dibahas itu tentang prinsip originalitas, dan itu salah satu berkaitan dengan tadi masalah AI dan lain-lain. Dan sekali. Oke, mungkin itu yang bisa kami bahas pada hari ini. Terima kasih pada Bapak. Terima kasih Pak Ece. Terima kasih beliau ini. Saya Rizal Rahmani Dan saya Dava, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai